Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atonai. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur Engkau terus menopang kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan pada hari ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang memampukan kami. Kiranya Roh-Mu menolong menguasai hati dan pikiran kami. Agar kami dapat merenungkan firman-Mu, belajar, dan terus menerima firman-Mu. Serta mau menanamkan dalam hati kami dan mau hidup sesuai dengan pimpinan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan kita fokuskan di satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Saya baca sekali lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan ini ialah awas, jangan lengah terhadap iblis. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah atau ada satu cerita legendaris di dalam mitologi Yunani, yaitu peperangan besar terjadi selama bertahun-tahun antara Yunani melawan Troya. Nah, saudara, selama perang, orang-orang Yunani tidak pernah berhasil menembus benteng Troya. Pertahanan mereka begitu atau terlalu kokoh untuk ditembus.
Sampai pada akhirnya orang-orang Yunani itu menemukan strategi jitu. Mereka membangun sebuah kuda kayu raksasa yang di dalamnya diisi oleh prajurit-prajurit elit Yunani. Kuda raksasa dari kayu itu lalu dengan sengaja ditinggalkan begitu saja. Orang Troya menyangka orang Yunani sudah menyerah dan kemudian mereka mundur. Nah, saudara, kuda raksasa itu akhirnya dibawa mereka masuk ke dalam kota Troya. Nah, saudara, malam harinya orang Troya berpesta pora. Mereka larut di dalam kemabukan merayakan kemenangan mereka. Tiba-tiba saja keluarlah para prajurit Yunani itu dari dalam kuda kayu raksasa dan menyerang orang-orang Troya itu. Nah, para prajurit Yunani itu kemudian membuka pintu gerbang benteng, membiarkan banyak prajurit yang lain masuk dan menduduki benteng. Akhirnya Troya pun dikalahkan. Nah, saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa yang membuat orang-orang Troya kalah terhadap tentara Yunani pada masa itu ialah karena mereka lengah. Kelengahan mereka lah. Mereka mengira sudah menang perang, telah memenangkan peperangan melawan tentara Troya. Padahal perang masih berlangsung. Nah, demikian juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen itu juga demikian, seperti tentara Troya, lengah. Kita lengah. Banyak orang Kristen kalah melawan iblis karena apa? Lengah. Dan tidak menyadari bahwa sebetulnya masih berada di medan peperangan, yaitu medan peperangan rohani. Petrus mengingatkan jemaat atau mengingatkan kita juga pada hari ini. Agar apa? Agar kita sadar dan berjaga-jaga terhadap segala serangan iblis. Sadar dan selalu berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Nah, saudara, pada ayat selanjutnya Petrus berpesan agar apa? Agar bisa memenangi peperangan melawan iblis, kita harus melawannya dengan apa? Dengan iman yang teguh. Iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang 9. Iman yang teguh itu apa? Iman yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ia adalah satu-satunya pribadi yang mampu mengalahkan iblis. Iman yang teguh itu dibangun dengan apa? Dengan cara senantiasa bergaul erat, intim dengan Allah setiap waktu. Selalu berdoa dan selalu belajar akan firman Tuhan. Dan tetap di dalam hubungan yang erat itu. Nah, bagaimana iman yang kokoh itu bisa dibangun, bisa timbul? Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Itu dicatat di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman kita itu dapat dibangun dengan kokoh jika kita sering mendengar firman Tuhan. Jika kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iman kita pasti akan bertumbuh. Iman kita pasti akan kokoh. Nah, ketika iman kita itu kuat oleh firman Tuhan, maka di saat iblis berusaha menyerang kita, berusaha menjatuhkan kita, mau mengalahkan kita, kita diingatkan dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh si iblis. Kita bisa menang atas serangan iblis. Kita mampu mengalahkannya. Nah, saudara, karena itu hendaklah kita tetap waspada dan berjaga-jaga senantiasa dari serangan iblis selama hidup kita di dalam dunia ini. Peperangan itu masih terus terjadi, peperangan rohani itu masih terjadi sehingga hari ini, tidak pernah berhenti. Karena itu persiapkan terus perisai iman kita untuk tetap teguh dan tetap kuat dalam berpegang kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang mampu mengalahkan iblis dengan segala kuasa kegelapannya. Nah, saudara, iblis selalu mencari celah untuk mengalahkan kita. Iblis itu selalu siap menyerang kapan saja. Karena itu sekali lagi, jangan lengah,
Persiapkanlah dirimu senantiasa dengan iman yang teguh oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau terus memberikan firman-Mu kepada kami untuk terus menopang kehidupan kami dan untuk terus mempersiapkan diri kami, menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami dalam dunia ini, selama hidup dalam dunia ini, di dalam beriman kepadamu, ada musuh yang senantiasa mencari celah untuk mengalahkan kami dan membelokkan kami, yaitu iblis yang senantiasa telah siap sedia menyerang kami kapan saja. Namun Engkau Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu pada hari ini, agar kami sadar akan hal itu dan tetap berjaga-jaga terhadap serangan yang tiba-tiba, terhadap serangan iblis yang mau mengalahkan kami, dengan menjaga hubungan kami dengan Engkau di dalam doa dan firman-Mu tiap-tiap hari. Berkatilah akan iman kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.